Jadi, Candace Owens dan Andrew Wilson mengadakan debat kemarin, yang dimoderatori oleh Patrick Bet-David, untuk melihat apakah Candace punya dasar untuk teori-teori konspirasi gilanya tentang Charlie Cook. Dan ketika saya bilang ini adalah salah satu acara terburuk yang pernah saya liput. Dan internet sedang ramai dengan pertanyaan, siapa yang memenangkan debat ini? Saya benar-benar tidak mengerti bagaimana masih ada orang yang begitu bodoh sampai terjebak dalam perangkap Candace. Maksud saya sangat membenci, sangat tidak suka mengatakan bahwa saya setuju dengan Nick Fuentes. Tapi di sini, saat ini, itu memang benar. Debat itu pada dasarnya tidak layak untuk ditonton. Yang benar-benar mencolok adalah bagaimana Charlie Kirk telah menjadi karakter latar belakang dalam opera Sabun Tanpa Akhir tentang pembunuhannya sendiri. Ceritanya sekarang berpusat pada Candace Owens yang sangat narsis dan psikosis massal yang dia timbulkan. Dan dia benar sekali, karena yang saya rasa sangat mengejutkan dari semua ini adalah mereka mengadakan acara yang panjang sekali. Debat yang sangat panjang, itu sangat menyiksa. Bahkan itu pun masih meremehkan. Fakta bahwa jutaan orang benar-benar mendengarkannya saja sungguh membuat saya tercengang. Betapa banyak orang dengan IQ rendah di luar sana. Dan saya hanya ingin mengatakan, saya pikir Andrew Wilson adalah manusia yang sangat buruk, seperti halnya Candace. Saya rasa mereka berdua bukanlah orang yang seharusnya kita dengarkan sama sekali. Tapi Andrew Wilson adalah seorang pendebat yang sangat-sangat cakap, dan dia datang hanya dengan satu poin untuk mencoba membuktikan bahwa Candace benar-benar tidak punya dasar untuk ceritanya. Sesuatu yang sudah kita semua sadari. Sekarang, untuk konteks debat ini, butuh waktu berminggu-minggu bagi mereka untuk mengatur. Berminggu-minggu untuk memutuskan siapa yang akan berdebat dan siapa yang akan menjadi moderatornya. Apakah itu Joe Rogan, Tim Pool, Pool, dan sebagainya. Michael Knowles sudah diminta, dan dia menolaknya. Dan ratusan ribu dolar dipertaruhkan, artinya mereka masing-masing dibayar sangat banyak. Andrew Wilson bahkan menggalang dana agar orang-orang bisa mendanai seluruh acara ini. Jadi mereka menghasilkan ratusan ribu dolar, ditambah semua iklan dan pendapatan yang akan masuk hanya dari penonton acara konyol ini. Sekali lagi, membuktikan bahwa ini bukan sesuatu yang dilakukan dengan itikat baik. Tapi yang benar-benar tidak bisa aku percaya adalah saat internet memutuskan bahwa sekarang kita tahu Andrew Wilson kalah dalam debat ini. Dan itu hanya menunjukkan betapa tidak mampunya orang-orang untuk berpikir sendiri. Oke, semua ini sudah didokumentasikan. Momen-momennya tersebar di seluruh internet. Tidak mungkin untuk ditonton. Benar-benar membuat mual. Dan saya hanya ingin mengingatkan kalian tentang konteks ini dari sudut pandang saya. Seperti yang ditulis oleh Osman Gold di sini, Candace Owens itu bodoh, dan siapapun yang menganggapnya serius juga bodoh. Perannya dalam berkontribusi pada pengalihan perhatian kolektif dari ancaman eksistensial teroris kiri seharusnya tidak dilupakan. Sebuah kekuatan ganas dan destruktif yang lebih buruk daripada yang tidak berguna. Kenapa kita mulai dengan itu? Karena orang-orang di sini tampaknya benar-benar lupa apa inti dari perdebatan ini. Andrew Wilson datang dengan satu alasan dan hanya satu alasan, yaitu mencoba membuktikan bahwa Candace tidak punya poin. Dan sebagai seorang pendebat ulung, karena dia memang sangat-sangat hebat, itu saja yang dia lakukan di sana. Kamu lihat, dia tidak terlalu peduli dengan persidangan Charlie Kirk. Dia tidak terlalu terlibat di dalamnya. Dia tidak tertarik pada seluk-beluk tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tidak terjadi. Yang mana itu adalah hal yang coba digali Candace sepanjang debat. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Dan mereka menggunakan ini sebagai momen aha. Dan ini sekali lagi mengingatkanmu, betapa bodohnya orang-orang di dunia maya. Iya, Jadi iya, maksudnya tapi kamu tapi memang belum sepertinya cukup kalau kamu mengikuti mau ini? terlibat dan bilang buktinya sangat jelas bahwa Tyler Robinson bersalah, menurutku kamu seharusnya bisakah kamu Baiklah. memberitahuku apa? Satu Kalau begitu mari tuduhan kita yang lakukan tandingannya. dia Kamu benar-benar bisa, ya? Tidak. Ini tidak, benar-benar tidak. jebakan yang Tanya bagus. aku, putar klip-klipnya di luar Iya, konteks. iya, iya. Tampilkan aku. Mhm. Aku di posisi terpojok. Ini Jadi adil. tolong jawab saja Sebutkan pertanyaannya. ketujuhnya Bisakah kalau kamu kamu memang menyebutkannya? mengikutinya. Tentu, Silakan. kamu Ya, kamu sebutkan sudah satu. sebutkan ketujuhnya. Aku senang melakukannya, tapi bisakah kamu sebutkan satu? Aku rasa dia sudah didakwa atas pembunuhan. Oke, Sebenarnya itu bagus. tidak benar. Sebutkan ketujuhnya. Ya bahkan tidak. Ini seperti Sebutkan ketujuhnya. dan Bisakah aku kamu rasa sebutkan aku ketujuhnya? bisa. Kalau begitu, lakukan. Kamu tidak perlu meletakkan. Lakukan. Hitung saja, silahkan. Kamu tidak perlu Sebutkan menggunakan namanya. jarimu. Jari Oke, ke atas, tunggu aku sebentar. bisa Sebutkan melakukannya. namanya, oke? Oke, jadi kenapa ini momen besar? Karena jelas, sebentar lagi, Candace Owens bisa menyebutkan semuanya. oke, kita akan menontonnya. Tuduhan pertamanya adalah pembunuhan dengan pemberatan. Karena itulah yang membawa hukuman mati di negara bagian U. Tidak. Tidak, itu tidak Itu benar. tidak Secara benar. harfiah, bukan pembunuhan. Oke, Dan jadi, hanya untuk orang-orang, tidak. Jangan, aku tidak harus melakukannya dalam batas waktu. Tidak ada apa-apa yang terjadi. Dan hanya untuk menjelaskan kepada orang-orang perbedaan kenapa itu sangat penting, dan menunjukkan bahwa dia sebenarnya tidak peduli sama sekali tentang ini, adalah karena pembunuhan berat, itu didefinisikan secara hukuman. sempit, dan karena itu Oke, membawa hukuman mati. mari kita uraikan ini sebentar. Karena ini adalah momen besar. Andrew Wilson bahkan tidak tahu tuduhan apapun terhadap Tyler Robinson. Bagaimana dia bisa berdebat dengan Candace? Nah, aku akan memberitahumu alasannya. Karena Andrew Wilson tidak pernah mengklaim bahwa tujuan debat ini adalah untuk datang dan membuktikan bahwa Tyler Robinson memang atau tidak membunuh Charlie Cook. Dia datang untuk membuktikan bagaimana Candace tidak punya dasar untuk argumen-argumennya. Tapi Candace adalah manipulatif dan brengsek, yang berarti tentu saja dia tahu seluk-beluk apa yang sedang terjadi.
Karena itulah cara dia membingungkanmu. Jika kamu adalah seseorang dengan IQ rendah, yang berpikir Candace benar karena dia tahu semua detail rumit tentang warna, waktu, dan shape-nya, dia membingungkanmu, yang tahu lebih sedikit tentang hal itu. Jadi, tentu saja, Candace Owens tahu semua detailnya. Dan sebenarnya, aku benar-benar percaya bahwa inilah momen yang menunjukkan bahwa Andrew Wilson adalah pemenang debat tersebut. Karena di sini dia bersedia untuk mengatakan, aku sebenarnya tidak tahu detail kasusnya, karena kasusnya belum berjalan. Kita sebenarnya belum punya informasinya. Fakta bahwa kamu merasa begitu yakin untuk mengklaim bahwa kamu tahu segalanya yang sedang terjadi, itulah masalahnya. Fakta bahwa kamu begitu mudah memanipulasi orang dengan fakta dan informasi dengan menunjukkan bahwa kamu tahu seluk-beluk dan detailnya. Lalu mengalihkan perhatian agar terdengar seolah-olah ini tentang dakwaan mana yang ditujukan kepada Tyler Robinson dan mana yang tidak. Itu sama sekali bukan yang ingin diperdebatkan oleh Andrew Wilson sejak awal. Dia ada di sana untuk membuktikan bagaimana semua tuduhan Candace, semua teorinya, tidak memiliki dasar sama sekali. Tidak ada bukti, tidak ada kredibilitas. Itu semua hanyalah teori, mulai dari Israel, Prancis, dan seterusnya. Dan dia melakukan itu dengan sangat luar biasa. Tapi yang berhasil dilakukan Candace, sekali lagi, adalah mengambil momen ini ketika Andrew berkata, untuk membuktikan bahwa kamu pembohong, aku tidak perlu tahu apapun tentang kasusnya, karena ini memang bukan tentang kasus itu. Ini tentang kamu yang terobsesi dengan peristiwa ini dan menjadikan peristiwa ini semua tentang Candace, dan sebenarnya tidak ada hubungannya dengan membela kehormatan Charlie dan melawan Wolf demi apa yang diyakini Charlie. Dan itulah masalahnya. Dan dia tetap pada pendiriannya. Dia tetap pada pendiriannya sepanjang debat itu. Teorinya adalah, aku tidak perlu melakukan riset. Dan sekali lagi, mungkin itu langkah yang bodoh. Tapi seperti, aku tidak di sini untuk berdebat tentang kasus Tyler Robinson. Aku di sini untuk berdebat denganmu dan membuktikan bahwa kamu tidak punya bukti atas apa yang sedang kamu coba sampaikan kepada kami. Dan itulah masalah utama dengan Candace. Karena sejak awal, dia terlihat seperti punya bukti. Fakta bahwa dia tahu begitu banyak, sampai dia bisa menyebutkan 7 dakwaan yang berbeda, dan ini dan itu serta waktunya, itulah yang membuat orang yakin bahwa, ya ampun, dia memang tahu sesuatu. Tapi tidak ada satupun yang benar-benar punya substansi. Dan Andrew tidak perlu tahu substansinya untuk membuktikan bahwa Candace tidak punya satupun dari itu. Inilah momen ahanya. Benar. Inilah momen yang akan diingat dari seluruh debat. Ngomong-ngomong, dari tur Unfuck Amerika, yang kalau kalian belum tahu siapa ini adalah tandingan Demokrat untuk Turning Point USA. Mereka muncul di acara Turning Point USA, oke? Untuk menghancurkan siapapun yang datang untuk berdebat, untuk membuat keributan, memprotes, menciptakan. Mereka adalah kelompok orang yang sangat buruk. Yang jelas-jelas adalah Demokrat dan yang berusaha menghancurkan segala sesuatu yang diperjuangkan oleh Turning Point USA. Jadi, sangat ironis bahwa cuplikan tentang ini yang saya temukan dengan jumlah penonton terbanyak, 2,7 juta, berasal dari tur Unfuck Amerika, kelompok Demokrat yang menentang Turning Point USA, menentang segala sesuatu yang diperjuangkan oleh Charlie Kirk. Inilah momen yang akan diingat dari seluruh debat tersebut. Andrew Wilson diminta menyebutkan satu tuduhan terhadap Tyler Robinson, dan dia tidak bisa melakukannya. Andrew mulai panik saat Candace Owens melanjutkan untuk menyebutkan ketujuh tuduhan dari ingatannya. Andrew kemudian menuduh Candace diam-diam menerima jawaban melalui pesan teks. Namun seorang moderator di PPD memverifikasi bahwa dia tidak menerima pesan apapun. Oke, Andrew benar-benar kalah telak dalam pertukaran ini. Ini adalah cuplikan yang akan menghantuinya untuk waktu yang lama. Dan aku benar-benar tidak setuju. Karena siapapun yang ahli dalam debat tahu bahwa jika kamu berdebat melawan seorang narsisis yang telah menghabiskan beberapa bulan terakhir atau hampir setahun pada titik ini mengumpulkan banyak sekali detail rumit untuk membingungkan audiensnya dan membuat mereka tetap terpikat. Dan siapapun yang memperhatikan tahu bahwa itu akan menjadi trik nomor 1 yang dia miliki. Intinya adalah meminta dia menunjukkan substansi. Dan ketika berbicara tentang substansi, jelas Candace Owens tidak bisa memberikan apapun. Saya ingin langsung bertanya kepada Anda, apakah Anda benar-benar percaya bahwa siapapun di TV USA atau Erika Kirk atau Erika benar-benar terlibat, mengetahui sebelumnya, atau memfasilitasi pembunuhan Charlie Kirk? Saya tidak akan membuat diri saya terjebak masalah hukum di sini. Semua Ya, yang Tuhan. sudah saya katakan ada di pemeran menurutku. Aku Kalau kamu di luar sana bilang itu jelas, Erika atau TPO, USA yang melakukannya. Tebak apa? kalau aku Candace jadi tidak petugas akan penyidik, mengatakan. aku akan melihat mereka semua. Jadi, entah dia tidak tahu atau dia pengecut dan kamu butuh jagoan yang lebih baik. Jadi, semua orang di luar sana dengan YouTube. saluran Dan. Jadi dia membuat seluruh seri ini yang disebut Bride of Charlie kan? Seri itu menyerang Erika Cook dan membuktikan bagaimana dia adalah orang yang buruk. Ketika dia ditanya di sini dalam debat, dia seperti, aku tidak bisa menjerumuskan diriku ke masalah hukum. Aku tidak akan mengatakan apa-apa tentang itu. Dan itulah yang Andrew Wilson coba buktikan selama ini. Kenyataannya, orang-orang di internet menonton debat ini, yang benar-benar seperti menggaruk kuku. Seperti yang sudah aku bilang, aku tidak suka Andrew. Aku benar-benar tidak suka Candace. Menurutku mereka berdua sama-sama buruk. Tapi intinya di sini adalah, dia tidak bisa membuktikan tuduhan apapun terhadapnya kan? Ini gila, benar-benar gila. Maksudku, dengarkan yang satu ini. Candace Owens,
13.947 kata, Andrew Wilson, 5.000 kata. Candace Owens mendominasi pembicaraan selama kurang lebih 1 jam 45 menit, memegang pembicaraan selama kurang lebih 59 menit, membela klaimnya. Andrew Wilson, Candace Owens, tidak ada bukti untuk membela klaim, menarik kembali klaim, dan menggunakan hak untuk tidak menjawab, mengatakan bahwa dia tidak bisa menjawab beberapa hal. Dan orang-orang masih saja berdebat. Pertanyaan saya yang lain tentang struktur restoran steak. Barusan kamu bilang sudah selesai menanyakan semua pertanyaanmu? Iya, Iya, Aku apa kamu tidak punya perlu struk melakukan restoran itu. steak itu? Pertanyaanku, aku sudah bilang beberapa kali bahwa aku tidak pernah bilang aku punya struk dari restoran steak itu. Aku bilang orang yang sedang mengerjakan cerita itu akan segera memberikan struknya. Dan itulah yang aku tanggapi. Lalu dia mengeluarkan struknya. Dia menyensor beberapa bagiannya. Dan aku bilang tunggu saja. Dia yang sedang mengerjakan cerita itu. Oke. Aku tidak pernah. Mengonfirmasi bahwa Robinson ada di restoran steak itu. Kamu lihat, itu dia. Lagi-lagi, semua yang dilakukan Andrew Wilson hanyalah mencoba membuktikan bahwa argumen-argumennya tidak punya dasar. Itu memang tujuan utama dia ikut debat, bukan untuk menjebaknya atau membuktikan apakah Tyler Robinson memang ada di sana atau tidak. Yang mana itu adalah kesalahan besar yang sering dilakukan orang-orang saat nonton ini. Dan inilah cara Candace membuat orang-orang terpancing. Mereka percaya bahwa karena dia begitu percaya diri dan terlihat sangat berpengetahuan, maka dia pasti benar. Tapi sebenarnya bukan itu yang terjadi. Dia sama sekali tidak pernah bisa membuktikan apapun yang dia katakan dengan sesuatu yang konkret. Sama sekali tidak pernah. Dan di sini, itulah yang dia lakukan. Dan dia membuktikannya berulang kali. Namun, pada satu momen ketika dia berhasil menjebaknya, internet justru percaya bahwa itu adalah bukti. Tidak, itu sebenarnya bukti betapa yakinnya Andrew Wilson bahwa dia adalah seorang pembohong. Karena dia tidak akan pernah datang ke debat tentang Tyler Robinson tanpa mengetahui hal-hal itu. Akan sangat mudah baginya untuk meneliti dan mengingatnya. Tapi itu bahkan tidak sepadan dengan waktunya. Karena ini bukan pertanyaan tentang pembunuhan sebenarnya. Ini adalah pertanyaan tentang apakah Candace punya otoritas untuk melakukan itu. Dan aku akan mengingatkanmu apa yang dikatakan Nick Fuentes. Yang benar-benar mencolok adalah bagaimana Charlie Kirk menjadi karakter latar belakang dalam drama tak berujung tentang pembunuhannya sendiri. Ceritanya sekarang berpusat pada Candace Owens yang narsis dan psikosis massal yang dia timbulkan. Ini selalu tentang Candace, dan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembunuhan itu. Seperti yang saya katakan sebelumnya dalam percakapan ini, saya berbicara dengan pemiliknya ketika saya mengungkapkan cerita itu. Saya rasa itu terjadi pada bulan Januari. Saya berbicara dengan pemiliknya, memahami apa yang terjadi, dan bahwa ada sebuah struk. Itu saja, hanya itu yang saya sampaikan tentang apa yang terjadi. Tidak ada apa-apa. Benar-benar tidak ada apa-apa. Dan saya tertarik untuk melihat apa yang dikatakan Andrew Wilson. Oke, mari kita baca obrolannya sebentar. Saya pikir Prancis dan Israel terlibat dalam pembunuhan Charlie Kirk, dan saya akan menyampaikan itu dengan penuh keyakinan. Ya, keterlibatan. saya mengerti. Ya. Jadi menurutmu begitu? Ingat saja, betapa konyolnya pernyataan-pernyataan itu. Mereka hanya membuat orang-orang mengejar sesuatu yang tidak jelas tanpa bukti apapun. Tapi dia mengatakannya dengan penuh percaya diri. Aku tidak tahu, tapi aku merasa tahu. Jadi dengan penuh keyakinan, menurutmu? Iya, aku Bahwa pikir Israel terlibat. Francis dan Israel. Ya, maksudku orang yang memberiku informasi yang aku laporkan itu bilang bahwa pasukan Legiun Asing Prancis ada di lokasi hari itu. Sekali lagi, ini akan menjadi batasan profesional bagi saya untuk kemudian menyelidiki informasi yang sudah saya serahkan itu. Saya tidak bisa. Tapi Anda Saya tidak bukan punya bukti pemerintah Amerika positif Serikat. apapun. Bukti tentang itu Bisa kan? nggak kamu berhenti? Sebenarnya itu cuma bikin kesal dengar kamu terus menuntut bukti yang mendukung. Kamu tadi hanya menanyakan apa Ya, pendapatku. itu Aku sebuah sudah bilang klaim. ya, aku pikir mereka terlibat. Tidak, aku bilang ini pendapatku, ini yang aku pikirkan. Aku punya hak penuh untuk Ya, menanyakan tapi aku tentang bilang klaimmu aku dalam dan pernyataan ini. apakah ada Aku bukti benar-benar yang baru mendukung saja bilang klaimmu. menurutku dan aku berhak untuk berpikir Ya, dan kamu terus boleh bilang berpikir, apakah tapi aku kamu punya sedang bukti membuat positif? sebuah Aku klaim. punya. Bukti positif yang membuatku Aku berpikir, setuju. iya. Kamu boleh berpikir. Tidak ada yang. Oke. Tapi dia memperdebatkan apakah iya Tapi atau kamu tidak. lihat, ini adalah keahlian dia. Pertama-tama, seberapa percaya dirinya dia. Dan perbandingan dengan Andrew yang hanya menggoyangkan kakinya dan terlihat hampir gelisah. Sementara dia seperti, berhenti, kamu menggangguku. Kamu menggangguku adalah hal yang biasanya dikatakan oleh orang-orang yang IQ-nya rendah dan tidak cukup cermat untuk membaca lebih dalam serta benar-benar membedah argumen. Mereka akan berpikir, wah, Candace pasti benar di sini. Tapi dia berkata padanya, seperti, kamu melemparkan hal ini. Dia seperti, ya, aku boleh berpikir apapun yang aku mau. Dan dia mencoba membuktikan. Kami tahu kamu boleh berpikir apapun yang kamu mau. Tapi kamu berpura-pura bahwa pemikiranmu benar-benar berdasarkan bukti dan kamu menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Dan dia seperti, tidak, tapi aku boleh berpikir. Dia memelintir kata-kata. Dia menjebak orang dengan pernyataan-pernyataan kecil yang mereka buat. Dia seperti, ya, aku memang percaya bahwa aku boleh berpikir. Seperti Seseorang memang boleh berpikir. aku, Yang saya tapi tanyakan kamu. adalah Apa apakah masalahmu kamu sebenarnya? punya bukti positif. Apa masalahmu dengan ucapan aku pikir bahwa
Israel. Iya, Terlibat, aku yakin. persis seperti yang kamu katakan. Kamu bilang. Aku memang Dengan bilang, cara aku itu, pikir. penuh keyakinan. Kamu pasti berpikir kalau kamu punya Itu yang aku keyakinan lewatkan. penuh. Bisakah kamu punya keyakinan penuh. saat kamu berpikir? Tapi kalau kamu, misalnya aku bilang, aku pikir aku akan terlambat ke kantor kan? Dengan keyakinan penuh, aku akan bilang, buktiku adalah aku masih 20 menit lagi sampai di sana. Dan aku harus sampai di sana dalam 5 menit. Andrew, Itulah cara kamu tahu aku hanya apakah akan kamu memberitahumu benar-benar sesuatu. yakin Tunggu atau sebentar, tidak. tunggu sebentar. Biarkan aku Saudariku, selesai dulu. selesai. Biarkan aku selesai dulu. Jika aku bilang aku benar-benar yakin aku akan terlambat kerja, aku akan bilang buktinya adalah tempat kerjaku, 20 menit dari sini. Benar. Dan aku harus sampai di sana dalam 5 menit. Jadi aku benar-benar yakin. Itulah alasannya aku berpikir begitu. Jadi aku bertanya, jika kamu berpikir bahwa Israel dan Prancis terlibat dalam pembunuhan Charlie Kirk, dan kamu bilang dengan penuh keyakinan, aku hanya ingin tahu buktinya, atau setidaknya jelaskan kepadaku pola pikir mengapa Sebenarnya kamu aku bisa tidak harus berpikir menunjukkan seperti atau itu menjelaskan dengan kepadamu bukti. mengapa aku berpikir begitu. Aku bisa memberitahumu sesuatu yang aku yakini dengan penuh keyakinan. Aku yakin sepenuhnya bahwa kamu tahu kamu sudah kalah dalam inti perdebatan ini dan sekarang kamu beralih ke hal-hal yang kukatakan sebagai pendapatku yang memang bisa aku lakukan. Itu Aku relevan diizinkan dengan untuk berpikir perdebatan seperti ini. itu, kamu tahu. Sebenarnya maukah kamu mengingatkan dia tentang apa sebenarnya klaim perdebatan kita? Dan maukah kamu mengingatkan Kamu bahwa bilang, kamu bilang aku aku boleh bilang, bertanya, silakan saja, aku boleh tapi kamu tidak menanyakan melakukannya. hal-hal ini sepuasnya. Kamu tidak bisa mengatur bagaimana aku diizinkan untuk Atau bertanya padaku, Aku Kenapa tidak kamu mengatur bagaimana diizinkan kamu untuk diizinkan berpikir? untuk bekerja. Apakah kamu melihat bagaimana dia menyerang, caranya melakukan sesuatu, bukannya menjawab pertanyaan sebenarnya? Ini adalah hal yang sangat-sangat dia kuasai. Maksudku, Jeremy Boring jelas punya beberapa pemikiran tentang ini. Mari kita lihat apa yang ingin dia katakan. Minggu lalu, Candace Owens dan komentator sayap kanan Andrew Wilson memulai negosiasi untuk kemungkinan debat tentang apa, dan memberitahu kami tidak ada serangan pribadi dan tidak ada ad hominem. Jika ada yang melakukannya, kata Wilson, orang itu kalah secara otomatis, ditegakkan oleh moderator. Tanggapan Candace sangat mengungkapkan. Kutipannya, jangan jadi lembek, publik yang akan memutuskan siapa pemenang dan siapa yang kalah, dan kamu tidak bisa mengarahkan mereka dalam penilaian itu dengan klausul kecil yang samar. Dengan kata lain, tidak perlu ada standar objektif yang mengikuti aturan debat klasik. Hinaan dan ad hominem dianggap sah, dan skor tidak ditentukan oleh moderator yang netral, mainkan oleh publik, oleh massa. Inilah sebabnya Candace membenci kontrak dan membenci pengadilan, omong-omong. Dan itulah satu-satunya tempat di mana dia benar-benar bisa dikalahkan. Sebenarnya, tujuan utama dari kontrak dan pengadilan adalah untuk mengalahkan orang-orang seperti Candace Owens dan mentalitas dunia ketiga yang mereka dukung. Benar, Minggu keyakinan lalu. bahwa tidak perlu ada batasan apapun, seperti kita bisa melontarkan hinaan pribadi. Kita bisa melakukan apa saja yang kita mau. Publik yang akan memutuskan. Publik dan masa bodoh yang mengikuti Candace sepanjang semua ini dan mendukungnya. Itu benar-benar mengejutkan. Candace Owens tidak cukup punya kesadaran diri untuk menyadari apa yang sedang terjadi. Tapi ini adalah trolling tingkat ahli dari Andrew Wilson. Kupikir dia akan menyadarinya sekarang sejak debat kemarin. Tapi sepertinya tidak. Oke, ternyata orang-orang jauh lebih mungkin untuk bekerja sama jika kamu tidak pura-pura menuduh mereka terlibat dalam plot pembunuhan Prancis Israel tanpa bukti selama berbulan-bulan. Loh, apakah kamu sudah menunjukkan pesan teks aslinya di acara kamu seperti yang dijanjikan? Kamu menayangkan pesan teks yang belum pernah dilihat sebelumnya dari Charlie. Tapi kami perhatikan bahwa pesan itu tetap belum pernah dilihat sebelumnya. Cara yang aneh untuk merilisnya pertama kali. Tapi kami semua menantikan untuk melihatnya. Nantikan saja. Andrew bilang dia akan merilis pesan itu di acaranya. Kami akan tetap menunggu. Dia hanya melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Candace setiap hari selama 11 bulan. Ketika Candace mengonfrontasinya, dia sebenarnya hanya memperlihatkan dirinya sendiri sebagai seorang munafik kan? Jadi, Andrew mencoba membalikkan semua ini ke Candace. Ini adalah bagian besar dari apa yang terjadi dalam debat tersebut. Dia meminta bukti-buktinya. Candace bilang, aku tidak bisa menunjukkannya. Aku akan tunjukkan nanti. Tonton saja acaraku. Ada begitu banyak cuplikan dari debat ini yang tidak akan kita tonton dan bahas, karena sejujurnya mereka hanya ada begitu banyak hal di dalamnya, yang berulang kali membuktikan betapa manipulatifnya strategi Candace, dan bagaimana dia selalu berusaha mendapatkan apa yang dia mau. Tapi di sini, dia melakukan hal yang persis sama seperti yang selalu dia lakukan. Dan dia pikir itu adalah momen kemenangan baginya. Ini Candace kan? Dia bilang kamu gak boleh menyerang seseorang karena dia seorang janda. Lalu dia malah menyerang Erika dan bilang, tunjukkan pesan teks aslinya sebagai bukti. Dan Andrew Wilson lagi-lagi mengejek kita. Nantikan saja, karena inilah yang selalu dia lakukan. Dan seperti yang dikatakan pria ini di sini, Brent, bayangkan kalau Ben Shapiro mengaku bahwa dia membunuh Charlie Kirk, meninggalkan senapannya di dekat TKP, DNA-nya ada di senapan, DNA di obeng di atap. Mobilnya terlihat di kampus. Dia sudah menyerahkan diri ke polisi. Pengacara Ben bilang dia mengenai targetnya. Pasangan istri Ben bilang Ben tidak melakukannya. Bayangkan jika semua bukti itu dan lebih banyak lagi memberatkan Ben Shapiro. Apakah Candace akan berkata, tidak, Ben Shapiro tidak bersalah. Tidak mungkin dia membunuh Charlie, karena itulah yang dia lakukan dengan Tyler Robinson. Saya tidak tahu. Saya akan bilang 75, 85%, Candace? 0%. Nol. Dari bukti yang sudah kita lihat, menurutku 0%. Dia bilang kemungkinan Tyler Robinson pelakunya 0%, berdasarkan bukti yang sudah dia lihat. Itulah keyakinannya. Itulah yang dia lakukan. Beginilah cara seorang narsisis bermain. Aku benar-benar yakin. Aku akan mati-matian mempertahankan pendapat itu. Dan keyakinan seperti itu sangat-sangat sulit untuk diperdebatkan. Jadi, dalam banyak hal, jika kamu benar-benar melihat ini dari sudut pandang siapa yang memiliki keunggulan intelektual dalam hal ini, tentu saja Andrew Wilson yang memilikinya.
Dia mampu membuktikan berulang kali bagaimana Candace Owens itu manipulatif. Tapi apakah Candace Owens membuktikan dirinya sebagai kekuatan manipulatif yang tak terkalahkan, yang benar-benar bisa membuat siapa saja yang tidak berpikir kritis terjebak dalam kebohongannya? Iya, iya, dia membuktikannya. Dia berbahaya dan bermasalah. Dan fakta bahwa dia membuat seluruh kasus pembunuhan Charlie Kirk menjadi tentang dirinya dan penyelidikannya adalah hal yang memalukan. Tapi lebih dari sekedar memalukan tentang Candace. Dan lebih dari sekedar perdebatan apakah Eric, Andrew, atau Candace yang benar-benar menang, ini tentang bagaimana kita sebagai masyarakat sedang kalah. Bahwa jutaan dan jutaan orang menonton ini, memperdebatkan ini, membicarakan ini. Alih-alih benar-benar membicarakan apa yang diperjuangkan Charlie Kirk, keyakinannya, bukunya tentang Keeping the Sabbath, keinginannya agar orang-orang menikah muda dan membangun keluarga, serta membela negara dan masyarakat mereka. Kamu punya seseorang seperti Candace yang telah mengambil alih pembicaraan. Lagi-lagi, oleh individu-individu bodoh ber-IQ rendah, gerombolan yang mengikutinya. Tapi merekalah orang-orang yang telah kalah. Orang-orang yang kalah adalah kita, yang menjadi begitu terobsesi dengan cerita ini, alih-alih benar-benar fokus membangun dunia seperti yang diinginkan Charlie. Dan sejujurnya, itu agak menyedihkan. Bagaimanapun, terima kasih atas perhatianmu terhadap hal ini.